Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas di malam hari ini dengan baik. Kedua kalinya salawat beserta salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Faiz. Saya dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 ini mengangkat judul yaitu algoritma sorting atau insertion sort. Di kelompok 3 ini mempunyai 3 anggota. Yang pertama itu ada M. Alif Darul Firdaus dengan NIM 2362505. Yang kedua itu ada saya sendiri, Muhammad Arfi Faiz, dengan NIM 2362512. Yang ketiga ada saudari Adila Nur Ramadan MG Larase dengan NIM 2362532. Oke, baik, lanjut. Langsung saja kita ke pengertian algoritma sorting. Mungkin teman-teman sekalian banyak menanyakan, apa sih pengertian dari algoritma sorting? Ya, algoritma sorting atau algoritma pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali sekumpulan data yang sebelumnya tersusun secara acak hingga tersusun secara terurut menurut aturan tertentu. Data diurutkan biasanya bertipe numerik atau karakter. Pengurutan ini dapat dilakukan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau scaling atau sebaliknya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Ya, lanjut. Mungkin juga teman-teman tanya, kalau ada pengertian algoritma sorting, pasti ada juga pengertian dari insertion sort. Ya. Insertion sort adalah salah satu algoritma sorting yang paling sederhana. Disebut sebagai metode pertengahan. Artinya metode ini memiliki kecepatan rata-rata antara metode primitif dan modern. Metode ini didasarkan pada sebuah kunci yang diambil pada elemen kedua pada sebuah data, lalu menyisipkan elemen tersebut jika kondisi percabangan terpenuhi. Metode penyisipan bertujuan untuk menjadikan berbagai sisi kiri data berurutkan sampai dengan seluruh larik berhasil diurutkan. Baik, lanjut. Pada saat apa insertion sort digunakan? Insertion sort cocok digunakan untuk beberapa situasi, terutama saat daftar yang akan diurutkan diurutkan itu kecil atau sudah sebagiannya terurut. Beberapa situasi di mana insertion sort sering digunakan. Yang pertama itu dari daftar kecil. Kenapa daftar kecil? Karena insertion sort adalah algoritma yang sederhana dan efisien untuk mengurutkan daftar dengan jumlah elemen yang sedikit. Yang kedua juga ada data hampir terurut. Jika data input sudah sebagian terurut, insertion sort dapat bekerja dengan sangat cepat karena hanya perlu memindahkan beberapa elemen
ke posisi yang benar. Sebagai subrutin dalam algoritma lain, insertion sort sering digunakan sebagai bagian dari algoritma pengurutan yang lebih kompleks seperti quick sort atau merge sort atau pengurutan yang lainnya. Mungkin hanya itu, dilanjutkan oleh saudara saya. Ya, baik, kita akan melanjutkan lagi masuk ke dalam kode dari insertion sort. Ini dia kode dari insertion sort, di mana kita melihat kode dari insertion sort ini sangat terlihat sedikit dan tidak banyak, terlihat juga mudah untuk dimengerti. Jadi insertion sort ini dia adalah sorting yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sorting yang termasuk di tengah-tengah, tidak terlalu buruk, tidak terlalu baik, tengah-tengah. Kecepatannya juga seperti itu. Nah, kita lihat dari kode bahwa di sini ada 5 data. 5 data itu kita lihat ARR, di sini adalah variabel ARR, di mana datanya ada 3, 5, 7, 2 dan 10. Artinya datanya ada 5. Kita masuk ke kode. Bagian dalam function yaitu ada for i in range. Jadi di sini for membuat variabel i dengan rentangnya adalah mulai dari 1 sampai len ARR. Len ARR itu adalah panjang dari arraynya. Berapa panjang dari arraynya adalah 5 data. Artinya di sini kita akan menghitung atau mengiterasikan dari 1 sampai 5 data. Setelah itu kita masuk ke dalam di bawahnya yaitu key sama dengan ARRI. Nah, key ini adalah variabel yang kita mau jadikan untuk perbandingan antara elemen depan dan elemen belakang. Jadi key itu adalah elemen di belakangnya dan J itu adalah elemen depannya. Jadi di sini key itu sama dengan ARRI. Nah, I-nya tadi berapa? I-nya 1, dimulai dari 1. I-nya menyesuaikan di for. Ketika I-nya 1, maka ARR K-nya jadi 1, ARR 1. Kalau I-nya jadi 2, maka K-nya jadi ARR 2. Seperti itu. Di sini ARRI 1 berarti elemen dari indeks ke-1. Indeks ke-1. Artinya kalau ARRI berarti datanya berapa kalau yang ke-1? Nih, 5. K itu sama dengan data 5 atau indeks ke-1, data dari indeks ke-1. Kemudian ada J itu sama dengan I dikurang 1. J, I dikurang 1. J ini adalah elemen di sebelah kirinya K atau I, dimana yang ini nanti akan, yang K nanti akan dibandingkan sama J. Nah, kita tahu J itu adalah isinya I dikurang 1. Artinya kalau seperti tadi misalnya, untuk kasus pertama adalah I-nya itu adalah 1, terus K-nya berarti 1. Nah, J, I dikurang 1, maka 1 dikurang 1 itu sama dengan, jadi 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi kita tahu bahwa J itu berarti adalah nilainya 0. Atau bisa kita sebut dengan indeks ke 0. Karena bisa diindeks, mari kita masuk ke dalam while. Nah, while ini perulangan lagi, di mana perulangan while ini akan perulangan yang membuat sebuah elemen itu digeser atau tidak. Tapi while ini lebih berfungsi kepada pergeseran elemen, di mana di sini kita akan menggeser elemen yang sudah dibandingkan. Kalau elemen itu tidak perlu dibandingkan, maka while ini dilewati seperti itu. Oke, di sini ada while J lebih dari sama dengan 0. Yang kita tahu tadi J-nya adalah sama dengan 0. Maka di sini while-nya persyaratannya masuk, dan key kurang dari ARRJ. Key tadi adalah 1, yaitu nilainya adalah 5, dan ARRJ adalah indeks ke 0, yaitu nilainya adalah 3. Yang kita tahu bahwa K itu kan 5 dan ARRJ itu adalah 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Tidak. Maka tidak ada pergeseran elemen. Artinya while ini tidak terpenuhi persyaratannya. Nah, while kita lompati, dia akan masuk ke dalam ARR J ditambah 1 itu sama dengan key. Nah, key, nah di sini itu cuman menetapkan nilai key supaya nilainya tidak berubah. Artinya ARR J ditambah 1 sama dengan key, itu sama saja kayak key sama dengan ARR I. Jadi ARR J tadi kan 0, 0 ditambah 1, 1 tambah dengan key. ARR 1 sama dengan key, itu sama saja. Nah, kita kalau sudah sampai sini, kita akan berulang kembali ke for. Jadi di sini akan kembali ke for lagi kalau tidak ada pergeseran elemen.
Nah, yang kita lihat lagi ya bahwa I ini berubah jadi 2 karena sudah perulangan kedua. Perulangan kedua ya berarti 2 sampai 5 datanya. Di sini 2 sampai 5 data. Nah, kita lihat Q sekarang menjadi 2 dan J sekarang menjadi 1 karena J itu I dikurang 1. Kemudian while J lebih dari sama dengan 0, oke, karena J-nya 1 dan Q kurang dari ARRJ. Nah, kita lihat lagi yang sekarang adalah Q itu adalah ARRI yang kedua, berarti indeks kedua 012. Indeks kedua itu adalah 7 dan J adalah indeks ke-1 5. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Tidak. Maka jalankan ini lagi dan mengulang lagi ke for. Nah, sekarang perulangan ketiga. Perulangan ketiga yaitu for I in range berarti jadi 3 sampai 5. Length-nya itu 5 sekarang. Terus Q sama dengan ARRI. Nah, karena I-nya tadi 3, maka dia Q-nya itu adalah 3. Q-nya sekarang adalah 3. Nah, Q-nya 3. Terus J sama dengan I dikurang 1. Maka J-nya itu adalah 2. Karena 3 dikurang 1 itu 2. Terus while J lebih dari sama dengan 0 dan Q kurang dari ARJ. Nah, di sini kita lihat lagi apakah K itu lebih kecil dari ARJ. Nah, kita lihat tadi kan K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, indeks ketiga, sedangkan J itu adalah indeks kedua. Apakah nilai di indeks ketiga ini Q atau 2 lebih kecil dari 7? Maka jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 7. Nah, berarti persyaratan while terpenuhi. Nah, kita lihat bahwa berarti kita akan masuk ke dalam perulangan while, di mana ARRJ ditambah 1 itu sama dengan ARRJ. Ini maksudnya adalah ARRJ yang kita tahu lah. Di sini adalah J-nya tadi kan 2 dan K-nya itu adalah 3. Nah, maka J ditambah 1 itu sama dengan ARRJ. Nah, jadi maksudnya adalah 7 kita pindah ke 2. Posisi elemen 7 kita pindah ke 2. Artinya kita pindahkan antara elemen, kan 7 tadi kan kita lihat ya, 7 tadi itu kan adalah indeks kedua, sedangkan K adalah indeks ketiga. Nah, kita set di sini karena di sini dia sama dengan maka kita set datanya, kita ubah. Artinya J tadi 2 indeks kedua ditambah 1 artinya adalah 3 indeks ketiga. Itu sama dengan ARRJ. ARRJ adalah maksudnya nilainya. Jadi nilai dari 7 kita letakkan di indeks ketiga. Nah, di mana K-nya? Kan K-nya tadi 2. 2 itu disimpan. Jadi K-nya itu disimpan. K-nya disimpan. Maka K-nya disimpan, 7 berpindah posisi. Setelah itu J dikurang sama dengan 1. J ini bukan J yang sudah diurutkan, tapi J ini adalah J yang tadi yang masih indeks kedua. Indeks kedua J kurang dari sama dengan 1 adalah J dikurang 1 itu sama dengan 1 karena tadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 2. Berarti sekarang di sini nilainya adalah 2. Nah, nilainya 2. Oke, tadi maaf ralat, harusnya itu J-nya itu sama dengan 1 ya, bukan 2. Memang tadi harusnya 3 dikurang 1 itu 2 dan 2 dikurang 1 itu harusnya 1 ya, bukan 2. Oke, kita lanjut lagi. Kembali ke while. Kan J-nya kan jadi 1 ya. Nah, kita lihat apakah J lebih besar dari sama dengan 0? Iya, kan dia masih 1 dan K kurang dari ARRJ. Nah, K-nya tadi kan 2. Apakah 2 lebih kecil dari ARRJ? ARRJ itu tadi yang J-nya itu yang 1. Apakah dia 2 lebih kecil dari 5? Maka iya. Jadi, lakukan pergeseran lagi. Sekarang di sini adalah di indeks kedua itu indeks ke-1 itu adalah 2 dan indeks kedua itu adalah 5. Kenapa? Karena tadi 2 itu kan posisinya sudah di I itu kan tadi 2 tadi itu kan sudah posisinya sudah di indeks kedua karena dia I kan, dan J itu kan indeks 1. Artinya sebenarnya J sama itu berdampingan, I itu di depan dan J itu di belakang. Nah, tadi kan saya sampaikan lagi bahwa I-nya tadi kan di indeks kedua dan J itu di indeks 1, maka kita buat pergeseran. Sekarang I-nya yang tadinya 2 itu pindah ke indeks 1 dan J-nya itu mundur lagi dan J-nya itu ada di ketiga dari sini. Dan sini tadi ya kita lihat melakukan pergeseran elemen di sini adalah digeser dan sekarang hasilnya adalah 3 terus 2 terus 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu J dikurang 1. Tadi kan 1 ya. 1 dikurang 1 maka sama dengan adalah
0. Mengulang lagi ke while, apakah J lebih dari sama dengan 0? Iya, karena dia masih masuk 0. Dan K kurang dari ARR J. Jadi kita lihat apakah nilai 2 tadi K kurang dari 3, apakah 2 kurang kecil lebih kecil dari 3? Maka jawabannya adalah ya, maka di sini melakukan pergeseran elemen kembali. Karena posisinya adalah kondisinya adalah 2 itu memang lebih kecil dari 3. Maka hasilnya pergeseran otomatis di sini. Dimana yang tadinya posisinya adalah 32 itu akan menggeser jadi di sini 2 dan di sini adalah 3. Nah, selanjutnya adalah 5. Nah, sampai situ J-nya dikurang sampai dengan 1. Artinya J-nya sudah jadi minus 1. Kenapa? Karena tadi kan 0. 0 dikurang 1 jadi minus 1. Terus dia masuk ke ARR J ditambah 1. Akhirnya artinya 2 ini tetap jadi K. Tapi nanti diubah ke for kembali. Oke, setelah itu return ARR ini belum, karena kita belum selesai. Dia akan kembali ke for. Sama seperti itu, dia akan melanjut lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah masih ada perbandingan? Ya, masih ada perbandingan. Kenapa? Karena tadi kita baru membandingkan elemen berapa tadi? 0, 1, 1, 2, 3, 4. Baru 4 kali, 1 kali lagi. Kenapa? Karena di for itu kita membandingkan sampai seluruh elemen. Seluruh elemen artinya adalah kita membandingkan satu persatu sampai seluruh datanya itu. Kalau kita sudah menemukan, dia tidak akan berhenti, dia akan tetap terus membandingkan ke depannya. Tapi jenis perbandingan ini mungkin lebih cepat karena dia tidak perlu melakukan pergeseran. Tapi sebenarnya insertion sort itu dia tetap lama kalau untuk data yang banyak seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke bagaimana insertion sort bekerja. Nah, kita lihat di sini ada animasinya atau visualisasinya di mana insertion sort itu kan bekerja membandingkan data yang kanan dan kiri. Nah, kalau data yang kanan lebih kecil, maka dia akan bandingkan 4 lebih kecil dari 5, lebih 2 tidak, lebih 5 ya, 6 lebih kecil dari 5 tidak. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Ya. Lebih kecil dari 5? Ya. Lebih kecil dari 4? Ya. Dan lebih kecil dari 2? Ya. Maka 1 di sini. 6 lebih kecil dari 3? Apakah dia lebih kecil dari 6? Tidak. Ya. 5? Ya. 4? Ya. 3 dan sebagainya. Oke, kita di sebelah kanan di sini ada array sebelum terurut, ada sisipkan nilai 7 ke posisi yang tepat dan sebagainya. Itu turun ke bawah. Di mana di sini adalah array-array yang belum terurut dan kita urutkan. Visualisasinya insertion seperti ini. Nah, kita lihat bahwa tadi kan I itu kan data ke kanan dan J itu adalah data yang di kiri. Di mana 3 itu adalah I-nya dan J itu adalah 7. J itu adalah nilai di kiri. Kita lihat apakah 3 lebih kecil dari 7? Nah, dia seperti itu perbandingan dari insertion sort. Maka iya, maka dia akan melakukan pergeseran di mana 3 jadi di 7 dan 7 jadi di 3 seperti ini. Ya seperti ini. Elemen yang akan digeser seperti ini. Jadi yang tadinya 7 di sebelah kiri dia akan pindah sebelah kanan, dan yang tadinya 3 di sebelah kanan dibandingkan dengan sebelah kiri. Mereka bertukar posisi. Artinya adalah 7 di sebelah kanannya dan 3 sebelah kirinya. Nah, lanjut lagi di mana 7 ini adalah jadi J-nya. 7 itu jadi J di sini, 7 jadi J dan 9 itu jadi I. Nah, kita bandingkan apakah 9 lebih kecil dari 7? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena 9 itu kan lebih besar dari 7 dan tidak lebih kecil. Nah, setelah itu dibandingkan lagi, apakah 9 itu lebih kecil dari 3 dibandingkan ke belakangnya? Maka tidak, maka dia tidak akan melakukan pergeseran. Tapi I-nya maju lagi dan J-nya juga maju lagi. Nah, kita lihat di sini. Sekarang di sini adalah 9, kita lihat di bagian ke sisipkan nilai kedua dari posisinya bagian ini. Kita lihat tadi kan I-nya 9 dan J-nya 7. Kita majukan lagi jadi 9 itu jadi J dan 2 itu jadi I. Maka hasilnya adalah apakah I itu lebih kecil dari J, 2 itu lebih kecil dari 9? Maka jawabannya ya. Kenapa? Karena 2 itu lebih kecil dari 9. Setelah itu dibandingkan lagi atau dilakukan pergeseran dulu. Jadi 2 itu jadi di sini, 2 jadi di sini dan 9 jadi di sini. Nah, dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 7? Maka jawabannya adalah ya. Maka 2 yang tadinya di sini berpindah ke sini dan 7 tadi berpindah ke sini. Nah, dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya ya. Maka yang tadinya 2 di sini akan berpindah ke sini
dan 3 akan berpindah ke sini, ke sebelah kanan. Artinya apa? Artinya 2 adalah paling pojok sebelah kiri, paling elemen pertama, karena dari elemen-elemen dibandingkan tadi dia yang paling terkecil, maka elemen pertama adalah 2 dan elemen selanjutnya adalah elemen yang tertinggi dari 2. Dari setelah 2. Setelah itu dia akan bandingkan lagi. Apakah bandingkan lagi maksudnya dia lihat dulu J-nya itu maju lagi maksudnya. Yang tadinya J-nya 9 sekarang J-nya jadi berapa? 9 ya. J-nya jadi 9 dan I-nya jadi 12. Karena dia melakukan pergeseran. Dia akan bandingkan lagi. Apakah 12 lebih kecil dari 9? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak pergeseran, maka J-nya naik ke 12 dan I-nya naik ke 10. Apakah 10 lebih kecil dari 12? Maka jawabannya iya. Maka digeserlah 12 ke 10. Apakah 10 lebih kecil dari 9? Digeser lagi? Tidak. Apakah lebih kecil dari 7? Tidak. Lebih kecil dari 3 dan lebih kecil dari 2 itu tidak. Maka hasilnya adalah yang digeser adalah hanya 12 ya. Antara 10 dan 12 digeser dan sekarang J-nya jadi 12 dan I-nya jadi 1. Apakah 1 lebih kecil dari 12? Iya, digeser. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya, digeser. Apakah 1 lebih kecil dari 9? Ya, digeser dan seterusnya. Kalau dia membandingkan semuanya dan sesuai dengan persyaratan atau nilainya di mana 1 lebih kecil dari elemen yang di belakangnya, maka di depannya yang sebelah kiri, maka pergeseran dilakukan. Ya, di sini ada penjelasan bahwa gambar di samping bisa dilihat pergeseran area dilakukan dari K sama dengan I yang kemudian dibandingkan dengan area yang berada di sebelah kiri. Apabila area kedua lebih kecil dari sebelah area pertama akan dilakukan penukaran. Selanjutnya dengan looping secara perlahan, indeks dari area sebelah kanan itu dibandingkan lagi dengan area sebelah kiri yang sudah tersusun rapi, sehingga apabila ditemukan nilai sebelah kanan lebih kecil dari nilai sebelah kiri yang sudah tersusun rapi, nah, pergeseran dan penukaran akan dilakukan. Jadi maksudnya seperti tadi, antara sebelah kanan dan sebelah kiri itu dibandingkan. Jadi elemen I dan J dibandingkan. Apakah I lebih kecil dari J? Maka kalau ya dilakukan pergeseran. Dan belakang lagi dibandingkan lagi dan melakukan pergeseran lagi kalau misalnya persyaratannya atau sudah atau nilainya itu memang lebih kecil juga dari elemen di sebelah sananya lagi. Seperti itu seterusnya sampai dia mendapat posisi di mana dia yang paling kecil, I-nya yang paling kecil, seperti itu. Jadi inserting itu dia bekerja dengan mengurutkan satu persatu, dia dengan membandingkan satu persatu dari seluruh data. Dan tentu saja ini memakan waktu banyak, tapi ini efisien untuk data-data yang kecil dan tidak efisien dan tidak disarankan untuk data yang banyak. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Seorang guru ingin mengurutkan nilai ulangan siswa dari yang terendah hingga yang tertinggi. Data yang dimiliki adalah 75, 60, 90, 55, dan 80. Nah, data ini merupakan data nilai yang dari guru. Kita hitung, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Nah, di mana kita akan mengurutkan sebuah data ini. Yang kita tahu bahwa data pertama itu adalah seperti ini. Dan ini data pertama. Nah, data pertamanya itu adalah ini. Dimana nanti data pertama ini akan kita bandingkan, kita sortir supaya terurut dari yang terendah hingga tertinggi. Gimana caranya? Kita lihat dulu. Kita bandingkan dulu apakah 60 ini lebih kecil dari 75. Maka elemen yang pergeseran ditukar. Yang tadinya 75 di pertama, maka 75 jadi di depan dan 60 itu jadi di sini. Jadi di depan sini. Lalu sekarang ini kan tadi I ya, I itu sama dengan K tadi sama dengan I, atau I itu sama dengan K, itu sama saja. Kemudian ini J-nya. Nah, kita bandingkan apakah I lebih kecil dari J, maka iya. Maka sekarang adalah J-nya jadi di 75. J-nya sekarang jadi di 75, sedangkan I-nya jadi di 90. Cuma ada satu pergeseran karena memang data pertama ya. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah 90 ini lebih kecil dari 75? I lebih kecil dari J. Maka tidak ada pergeseran elemen. Karena kenapa? Karena 90 itu dia lebih besar. 90 itu dia lebih besar daripada 75. Oke, dia lebih besar dari 75. Sedangkan yang kita cari adalah I itu harus lebih kecil dari elemen J.
Nah, selanjutnya kita turun lagi ke sini, di mana tadi J-nya itu bertambah lagi, J-nya jadi di sini dan I-nya jadi di sini. Nah, kita bandingkan lagi apakah I lebih kecil dari J. Jadi, apakah 55 lebih kecil dari 90? Maka hasilnya adalah ya. Kenapa? Karena 55 itu lebih kecilnya dari 90. Maka dia akan melakukan pergeseran elemen. Yaitu, jadi hasilnya tadinya 60, setelah itu 75, 75. Nah, yang tadinya di sini adalah 90, maka dia jadi 55. Lalu yang 90 masuknya ke sini. Nah, di sini 80. Nah, setelah itu dia melakukan pengecekan lagi di indeks ke bawahnya lagi. Indeks ke bawahnya lagi, misalnya tadi indeks ke berapa? 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga dicek dengan indeks kedua. Nah, sekarang I itu jadi indeks kedua. Jadi kita lihat bahwa I itu 5 itu jadi indeks kedua. Ini kan indeks ke 0, 0, 1, 2. Maka I itu jadi indeks ke-5, akan mengecek indeks ke belakangnya, indeks yang pertama. Jadi apakah kita tulis ya J, apakah 55 itu lebih kecil dari 75? Apakah lebih kecil? Maka jawabannya ya, karena 55 itu lebih kecil dari 75. Maka dia akan melakukan pergeseran elemen, di mana 55 akan jadi di indeks ke-1 dan 75 jadi indeks ke-2. Maka hasilnya akan seperti ini. 55 di sini dan 75 itu berada di sini, di sebelah kanan, artinya di indeks kedua. Nah, kita lihat bahwa sekarang I itu jadi di sini dan J jadi di sini. Nah, kita lihat apakah 55 atau I lebih kecil dari J, 55 lebih kecil dari 60? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena 55 itu memang lebih kecil dari 60. Maka hasilnya adalah 55 berpindah posisi di indeks ke 0. Karena 60 tadi indeks ke 0 ya. Jadi kita pindahkan bahwa di sini adalah 55 dan di sini adalah 60. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, lanjut. Tadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya 55, 60, 75, 90 dan 80. Nah, lanjut ke iterasi terakhir. Iterasi terakhir itu adalah kita membandingkan nilai paling akhir dan nilai yang sebelumnya. Sama seperti yang tadi. Nah, mari kita lihat. Di sini adalah 55, 60, 70. Nah, di sini adalah J-nya dan di sini adalah I-nya. Yang berarti 80 adalah J-nya dan 90 adalah I-nya. Nah, kita lihat bahwa apakah I lebih kecil dari 80? 90 apakah lebih kecil dari 80? Apakah I lebih kecil dari J? Maka jawabannya ya. Nah, jadi di sini adalah melakukan pergeseran lagi sama seperti tadi. Pergeseran di sini ada 60, di sini ada 75 dan di sini ada 80 dan 90. Nah, karena aduh, salah coy. Ini kan sudah terurut, anjir. Ya Allah. Baik, lanjut lagi ke iterasi yang keberapa nih? 1, 2. Iterasi yang terakhir ya. Dimana kita membandingkan nilai yang terakhir dan nilai yang sebelum terakhir. Nah, kita lihat di sini nilainya kan sudah seperti ini ya. Nah, kita bandingkan terakhir lagi. Apakah ini kan iya. Sorry, ini I dan ini J. Apakah I lebih kecil dari J? Apakah 80 lebih kecil dari 90? Maka hasilnya adalah ya. Kenapa? Karena memang 80 lebih kecil dari 90. Maka berarti di sini adalah dia nilainya adalah 55, 60, 75 dan di sini jadi 80 karena sudah melakukan pergeseran elemen, dan di sini jadi 90. Kita pindahkan 90 itu ke elemen paling akhir atau elemen indeks keempat ya. Nah, bandingkan lagi. Ini kan I dan ini J. Kita bandingkan lagi apakah ini lebih kecil dari ini
apakah ini lebih kecil dari ini, apakah ini lebih kecil dari ini. Cara pengecekannya adalah sama seperti di atas ini tadi. Dia mengecek satu persatu dulu. Apakah dibandingkan, ya kalau misalnya benar, maka dia melakukan pergeseran. Kalau dia membandingkan ini sudah tidak, maka dibandingkan lagi sama ini. Oh tidak, ini juga dibandingkan. Oh tidak, ternyata hasilnya adalah 80, stay di situ, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Atau di sebelah sini, hasil akhirnya adalah seperti ini, 55, 60, 75, dan 80 juga 90, seperti itu. Baik, di sini ada insertion sort dengan 50 data, di mana datanya itu kita tambahkan sampai 50. Tapi datanya itu data acak, jadi bukan berarti kita mengurutkan nanti 1 sampai 50 dengan tepat, tidak, karena kita akan mengacak datanya. Nilainya itu acak, tapi datanya itu tetap 50. Di sini kita bisa lihat ada 12, 67, ada 55, 56, 99, dan 100. Oke, di sini ada insertion sort lagi, yang tadi 50 data, dan kita lihat bahwa di sini saya menambahkan time dan juga variabel geseran, di mana time ini untuk menghitung waktu. Kita akan menghitung melihat berapa lama waktu dibutuhkan untuk mensortir 50 data ini. Kemudian di sini ada geseran untuk melihat berapa kali pergeseran dilakukan dengan data yang teracak di sini. Kemudian kita di sini ada geseran juga untuk menambah sebuah geseran itu. Misalnya kalau sudah terjadi geseran ditambah 1, kalau tidak terjadi geseran maka dia tidak ditambah, seperti itu. End time ini ada start time dan end time ini. Start time dan end time ini untuk menghitung nilainya di bagian mana dihitungnya. Oh, bagian dalam function akan dihitung, dan akhir function akan diselesaikan timenya. Di sini ada print dan sebagainya. Baik, di sini ada hasilnya. Kita lihat ini ada hasil dari terminal, di mana kita lihat arraynya akan menjadi tersortir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 sampai seterusnya sampai 100. Tapi ini semua adalah 50 data. Cuman datanya teracak, tidak 1 sampai 50 seperti itu. Kita acak. Dan waktu yang digunakan adalah 7,700921010. Ada banyak sekali, tapi yang lebih tepatnya adalah di sini ada 7 detik waktu yang dibutuhkan. Sebenarnya tergantung dari performa komputer. 7,7 di sini tergantung dari performa komputer, tapi saya rasa lebih baik itu dia lebih cepat ya. Dan sebenarnya insertion sort ini memang lebih cepat. Data yang paling maksimal ya, mungkin maksimal yang paling bisa kita lakukan di insertion sort adalah 100.000 data. 100.000 apa 100.000, seingat saya 100.000 data itu sudah memerlukan waktu lumayan lama, dan saya pikir memang sudah paling maksimal bisa dilakukan di atas itu. Mungkin data yang akan disortir itu akan lebih lama sekali, dan mungkin bisa sampai 1 jam ataupun lebih. Dan kalau mau melihat bagaimana insertion sort ini lamanya sudah mulai terasa, itu adalah di 1000 data. Dia sudah mulai terasa sekali, lamanya bisa beberapa detik bahkan sampai beberapa menit. Kemudian kita lihat juga di sini adalah jumlah pergeseran elemennya adalah 640. Jadi dia melakukan perbandingan dan menggeser elemennya itu 640 kali. Misalnya maksud pergeseran adalah dia membandingkan seperti tadi, kita bandingkan, kita geser, kita bandingkan, kita geser, kita bandingkan, kita geser. Seperti itu maksudnya jumlah pergeseran. Ada 640 kali dia menggeser. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya untuk menjelaskan dari kompleksitas insertion sort ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nur Ramadan dengan NIM 2362532. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas insertion sortnya. Yaitu di sini ada yang pertama, kasus terbaik, yaitu best case-nya. Di sini ada kondisi yang dimana terjadi ketika array sudah terurut sepenuhnya atau hampir terurut. Di sini ada kompleksitas waktunya, yaitu big O dalam kurung N, yaitu linear. Penjelasannya itu dalam kasus ini perulangan while atau yang bertanggung jawab atas pergeserannya hampir tidak pernah dieksekusi. Untuk setiap elemen K, perulangan while hanya berjalan 1 kali perbandingan, yaitu K lebih kecil dari array, dan menemukan bahwa K sudah berada di tempatnya yang benar. Ini berarti algoritma hanya perlu melakukan
n minus 1 perbandingan, atau di sini base case-nya yaitu array dengan satu elemen atau array yang sudah terurut. Contoh datanya yaitu misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di situ maka data sudah terurut. Jika hanya 1, maka data hanya berisi satu elemen. Jika 2, 1, 3, 4, 5 di situ maka data hampir terurut. Yang kedua, di sini ada kompleksitas kasus terpuruknya, yaitu worst case. Di sini ada kondisinya yang dimana terjadi ketika array terurut secara terbalik atau descending saat ingin ascending atau sebaliknya. Di sini ada kompleksitas waktunya yaitu big omega m pangkat 2 atau kuadratik. Penjelasannya, setiap elemen harus dibandingkan dengan setiap elemen di bagian yang sudah terurut dan digeser ke posisi paling awal. Misalnya, untuk elemen ke I, kita mungkin perlu melakukan I kurang 1, perbandingan dengan I kurang 1 atau pergeseran. Totalnya akan menjadi sekitar 1 tambah 2 tambah 3 dan di dalam kurung yaitu n-1. Operasi yang menghasilkan big O dalam kurung n pangkat 2. Contoh datanya yaitu mengurutkannya ada 5, 4, 3, 2, 1 menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada kompleksitas kasus rata-ratanya yaitu average case. Kondisi ini terjadi ketika elemen dalam array sudah terurut secara acak. Kompleksitas waktunya big O dalam kurung n pangkat 2 yaitu kuadratik. Penjelasannya secara rata-rata untuk setiap elemen K diharapkan setengah dari elemen di bagian yang sudah terurut perlu digeser. Oleh karena itu, jumlah perbandingan dan pergeseran akan tetap sebanding dengan n pangkat 2. Contohnya yaitu 3, 1, 4, 2, 5. Itu datanya masih acak. Atau 75, 60, 90, 55, atau 80 itu masih kasusnya masih teracak atau datanya. Baik, kita masuk di kesimpulan yaitu kasus dan kompleksitas waktunya. Di sini yang pertama kasus terbaiknya yaitu kompleksitas waktunya big O dalam kurung n. Terus kasus terburuknya kompleksitas waktunya big O dalam kurung n pangkat 2. Terus kasus ketiganya yaitu rata-rata. Terus kompleksitas waktunya O dalam kurung n pangkat 2. Di sini penjelasannya yaitu insertion sort adalah algoritma pengurutan yang relatif sederhana dan intuitif. Sering diibaratkan seperti pengurutan kartu di tangan. Insertion sort adalah pilihan yang sangat baik untuk data berjumlah kecil atau data yang sudah sebagian besar terurut. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kompleksitas insert short. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.